A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dah ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang tadi itu tidak harus dihafal karena itu hanya sebar mukadimah ya. Yang harus dihafal dan diingat adalah salah satu perintah Allah. Ya, Allah merintahkan kepada kita untuk berzikir. Zikir di sini yang diperintahkan Allah ya terbagi dua. Pertama ada zikir jahar, yang kedua zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir yang diucapkan di mulut lisan kita. Bacaan apapun yang keluar dari mulut lisan kita itu namanya zikir jahar. Dan dalam ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuriyalaya yang dijaharkan itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka wajib keluar suara. Kenapa? Jahar artinya keras ya, kalau tidak keras bukan disebut jahar. Maka zikir ini zikir jahar, berarti zikirnya harus dikeraskan suaranya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk zikir khafi. Fadhkur rabbaka fil nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Itu dalil untuk zikir khafi. Apa zikir khafi? Zikir yang tidak dikeluarkan suaranya di mulut lisan kita. Cukup zikir itu dirasakan dalam hati kita saja. Ya, tidak boleh bersuara. Ya, karena ini bukan kalam. Yang tidak ada huruf dan tidak bersuara. Nah, dua zikir ini baik jahar maupun khafi la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Ya, tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalqin. Tadi bacaan apapun ya yang keluar dari mulut lisan kita ini adalah zikir jahar. Artinya bacaan itu tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalqin. Istighfar, baca Fatihah, baca sholawat gitu kan, baca Quran baik di luar sholat maupun dalam sholat tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalqin. Ya, rasakan ketika sholat kita, ya, badan menghadap Ka'bah, hati sujud tidak kepada yang menciptakan Ka'bah, malah gentayangan kemana-mana. Itu tanda hati belum ditalqin. Minimal kalau ditalqin ya dalam sholat 2 rakaat jaya ketemu nalah kalau kita sedang lagi belajar atau tekan mubtadi tingkatan pemula ya. Itu jadi la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin, tidak berfaedah dengan sempurna kalau tidak ditalqin. La ilaha illallah harus ditalqinkan ya, karena burung beo pun bisa la ilaha illallah, non muslim bisa la ilallah. Terus kita bedanya dengan burung apa? Kalau bisa la ilaha illallah burung, kita juga bisa. Terus non muslim bisa la ilaha illallah, kita bisa, apa bedanya? Yang membedakan itu ini talqin ya. Apa sih talqin itu? Ya, banyak pengertiannya talqin. Salah satunya adalah talqin itu adalah memasukkan inti la ilaha illallah ke dalam ruh kita, sehingga ruh kita dikokohkan oleh la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah masuk dalam ruh kita. Itulah yang disebut Islam secara kafah. Ya, masuk Islam secara kafah, luar jero. Lahirnya Islam, batinnya Islam, rasanya juga
Islam. Ya, tuan lahirnya doang. Ya ayyuha, ya nida'u jinsi, panggilan Allah untuk bagian jasad. Hei jasad, alladzina amanu fadhkurullaha dzikron katsiran. Disuruh zikir oleh Allah jasad kita. Yang kedua ayu, ayu itu nida'ur ruhi, panggilan Allah untuk bagian ruh. Hei ruh anu arariman fazkurullaha dzikron katsiran. Zikir maneh loba. Itu perintah Allah. Ha juga nida'u sirri, panggilan Allah untuk bagian sir, bagian rasa. Ya. Hei rasa, bahasa kita kan berzikirlah kau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi jasadnya, ruhnya, rasanya dipanggil oleh Allah untuk berzikir. Bil budui wal asal, mulai dari pagi sampai sore pagi lagi seperti itu. Ya, tidak bisa berzikir secara banyak baik jasad, ruh maupun rasa kalau tidak ditalqin zikir. Ya, maka dalam tanbihul qulub wajib hukumnya atau fardu ain, ya, kita untuk mengambil talqin zikir, hak kita itu untuk diambil. Nah, sepercepat saja. Apa fungsi talqin? Fungsi talqin adalah litasbiyati qulubihim. Yang kedua wa tazkiyatin nufusihim. Yang ketiga wa isolim hadratil ilahiyah. Yang keempat wa sa'adatul qudsiyah. Ini sabda Rasulullah setelah perang Hudaybiyah. Ketika setelah mentalqin sahabat 1.005 sahabat, ya, Rasul menyampaikan fungsi talqin itu adalah litasbiyati qulubihim, membersihkan kotoran-kotoran batiniah kita. Ujub, takabur, sombong yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, habis dengan talqin, artinya dihapus dosa-dosa itu. Yang kedua wa tazkiyatin nufusihim, membersihkan seluruh kotoran-kotoran jiwa raga kita. Man qala la ilaha illallah wa muddaha bi ta'zimi khutimat al arba'atu minal kabair. Kehebatan kalimat Allah ini, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil hatinya ingat kepada Allah, maka Allah melebur dosa sebanyak 4.000 yang besar-besar. Barulah doang kalbunya ingat kepada Allah, 4.000 dosa besar yang tercapek. Ya, istighfar miliaran orang kadang minta, baru minta istighfar, ya. Itu zikir mah sudah jelas. Wa dzakirinallah wa dzakir a'ada ala fil madi. Sudah Allah siapkan bagi perempuan dan laki-laki yang berzikir. Apa? A'adallahu maghfiratan, pengampunan sudah Allah siapkan. Wa azrun azima, dan pahala yang sangat besar dengan zikir. Ya, itu. Yang ketiga, apa fungsi talqin yang ketiga? Wa isolihim hadratil ilahiyah. Ya, fungsi talqin yang ketiga adalah sampainya atau disampaikannya ruh kita kepada Allah dan amaliyah kita sampai kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak ditalqin, ruhnya tidak sampai kepada Allah. Jangankan amal ibadah, ruhnya saja tidak sampai kepada Allah. Salatu rajul mu'minin, salatu naiknya orang-orang mukmin. Padahal orang-orang mukmin, ya, seperti tadi aja, salat di sejadah, ruku di sejadah, sujud di sejadah, tapi lu naikkan namun ya, kata Allah dalam Quran ada seperti itu, as-salatu mirajul mukmin, salat itu naiknya orang-orang mukmin. Padahal orang mukmin salatnya masih di sajadah, ruku, sujud, tahiyat awal, tahu di sejadah, lu naikkan namun tayyib, perlu ditalqin. Inilah yang membawa amal ibadah kita kepada Allah. Nah, ini perlu ditalqin. Yang ketiga wasya'adatul qudsiyah, ya, Allah berikan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Bahkan innallaha ma'ala nar man qala la ilaha, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka nyentuh bulu, nyentuh kulit, nyentuh urat, nyentuh daging, nyentuh sumsum kita. Ya, haram api neraka, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, yang itu kalau kita ingin, ya, selamat
kasarnya mah kata pengersaan kalau di pornokeun mah di pas talkin teh masihan kunci surga geus teu meunang ka mana-mana bes asup gitu ya. Bagaimana talqin dzikir? Inilah talqin dzikir yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampailah kepada kita semua pada silsilah yang ke-38 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana cara talqin? Beginilah yang dicontohkan oleh pengarsa Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghawasir Masuk dan sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang meminjam raga saya untuk masuk kalimat itu ke dalam ruh kita masing-masing. Lihat ke depan yang belum. Pertama, dipejamkan mata. Ya, lalu ditundukkan kepala. Lihat dulu yang jangan ikut dulu yang belum. Dagunya ditempelkan di dada, arahkan dagunya di bawah pusar dua jari. Ini pusar kita di bawahnya 2 jari. Tarik sampai ke ubun-ubun. Rasakan naiknya la pada kalimat la ilallah sampai ke ubun-ubun. Getarannya dirasakan. Ya, ini menembus depan dan belakang. Sumala atiyana min baina aydihim wa min khalfihim. Contoh. La sudah sampai ubun-ubun, turunkan ke sebelah kanan. Ila, posisi ila di atas putik susu 2 jari. Ya, posisi ila di atas putik susu 2 jari. Ilaha di bawah putik susu 2 jari agak menjelok keluar. Ilaha illallah. Ila hujamkan ke dada sebelah kiri, posisi ila di atas putik susu 2 jari, dan lafaz Allah atau lafaz jalalah di bawah putik susu 2 jari sebelah kiri agak menjerok keluar. Ilallah. Itu contoh yang kedua, penarikan lafaz la ilaha illallah tidak boleh putus nafas, harus 1 kali tarikan nafas karena kita sedang membentengi diri kita dari setan yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh, la ilaha illallah. 2. Yang ketiga, lafaz jalalah atau lafaz Allah jatuhkan di latifatul qalbi di bawah putik susu 2 jari sebelah kiri. Tidak boleh diputus nafas kita sebelum habis nafas. Ya, syukur-syukur lepas ruh enak langsung daripada berbuat dosa lagi. Ya, kan? Jadi lafaz Allah habiskan di sini, tidak boleh diputus nafas sebelum habis nafas. Contoh, la ilaha illallah. Paham? Paham? Yuk bareng-bareng pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, dagunya ditempelkan di dada, arahkan dagunya di bawah pusar 2 jari. Di situ kalimat la melingkar, tarik sampai ke ubun-ubun, rasakan naiknya la dari bawah pusar ke ubun-ubun dengan suara keras karena ini zikir jahar. Yuk bareng. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Selesai, melek lagi, ikuti Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tadi itu nama zikir jahar ya. Zikir ini diamalkan setelah sholat 5 waktu. Berapa jumlahnya? Minimal 165 kali, maksimal lebih banyak lebih baik ya. Banyak keinginan, banyak keperluan, banyak kekurangan, banyak masalah, banyak galau, banyak stres, banyakin zikirnya ya. Yaqadha'il hawaij, semua keinginan itu akan terpenuhi ya. Gitu. Setelah beres 165 atau lebih, tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Artinya zikir ini tidak boleh disambung dengan Muhammad Rasulullah. Allah hanya berfirman, Abdul dzikri fala man la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wasatan bi, tidak ada Muhammad Rasulullah. Ya, dikira semua ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Itu tidak boleh. Kata Rasul kepada Sayyidina Ali, ya Ali, pejamkan matamu, ikuti 3 kali
illallah. Setelah itu tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada waktu? Boleh 3 kali dengan cepat, silakan. La ilaha illallah. Yang penting masuk lagi, Pak. Setelah beres 3 kali, nanti ada waktu luang dan panjang, Pak. Yang 3 kali tutup lagi 165 kali. Ya, ini wajib. Alhamdulillah malam ini hak talqin kita sudah diambil. Ya, berapa puluh tahun kita meninggalkan zikir, meninggalkan perintah Allah. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan sholat, puasa Ramadan, kita Ramadan. Allah perintahkan zikir, kita nggak ada zikir. Dosa besar itu. Maka alhamdulillah detik ini kata Rasulullah, absiru qad ghafarallahu lakum, berbahagialah kalian semua, detik ini Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada waktu boleh 3 kali. Nanti kalau ada waktu luang dan panjang, yang 3 kali tutup lagi 165 kali. Paham ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ba'astani bihadil karimah wa amartani biha wa wadani bihal jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Laqad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua adalah zikir hofi. Yang tadi itu kurang sempurna. Ya, kalau tidak ditagih zikir hofi. Ya, inna man qala la ilaha illallah wa muddaha bi ta'limi hudimat lahu arba'atu minal kabair. Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha sambil lamnya dipanjangkan, la bi ta'limi, hatinya mengagungkan Allah, ingat kepada ahli zikir, tegas nambah ngagungkan zikir ka Gusti Allah, maka Allah melebur dosa sebanyak 4.000 yang besar. Artinya pengucapan la ilaha illallah berfungsi kalau hatinya ingat kepada Allah. Tidak bisa ingat kalau tidak ditagih zikir kopi. Yuk bareng-bareng arahkan kepala kita ke sebelah kiri. So, arahkan kepala kita ke sebelah kiri, jangan tengah ke kiri kan Pak. So, dagunya ditempelkan di dada sebelah kiri. Arahkan dagunya di bawah putik susu dada sebelah kiri. Bayangkan saja jatuh dagu kita di bawah putik susu dada sebelah kiri. Pejamkan matanya. Selama zikir tidak boleh melongo, tidak boleh melek, tidak boleh tengok. Tekuk lidahnya ke langit-langit mulut. Rapatkan bibir dan gusinya. Tujuannya jangan sampai keluar suara di mulut lisan kita. Cukup zikir ini dirasakan dalam hati kita saja. Tarik napas yang panjang, tahan napas yang kuat. Yang diingat adalah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Teruskan. Apabila napas tidak kuat, keluarkan dari hidung sedikit-sedikit, lalu tahan kembali napas kita yang kuat. Inilah yang disebut zikir hofi. Zikir yang tidak boleh disuarakan di mulut lisan kita. Cukup zikir ini dirasakan dalam hati kita, mengingat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu diapit 28 Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Hu di situ adalah Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu oleh kita di bulan suci Ramadan dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Kata para sahabat, sampai modar tidak akan dapat Lailatul Qadar kalau tidak ditagih zikir. Maka hub di sini, apabila detak jantung kita satu kali saja mengingat Allah, sama dengan ibadah lebih dari 1000 bulan atau 84 tahun. Maka dari itu pelihara zikir ini dengan baik, perbanyak zikir ini dengan baik, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja mengingat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Yang dimaksud Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita.
Ana ma'amu fadhkuruni, aku selalu bersamamu. Fadhkuruni, apabila kau mengingat aku, kata Allah. Ya. Ketika kita lupa kepada Allah, Allah jauh dengan kita. Tapi kita ingat kepada Allah, maka Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Dekat itu bukan berarti ada jarak. Dekat itu bersama kita. Allahu Allah, selalu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ad-dunya majru'atul akhirah. Faman lam yarza fid dunya lam yasud fil akhirah. Dunia ini tanaman buat akhirat. Barang siapa orang yang tidak menanamkan ketika hidupnya di alam dunia, maka di akhirat tidak akan mendapatkan buahnya ibadah. Inilah yang disebut kalimat iman, inilah yang disebut kalimat takwa, inilah yang disebut kalimat najat. Maka dari itu, tanamkan kalimat bibit kalimat ini ke dalam ruh kita, agar kita nanti pula kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan bekal ibadah kita, mendapatkan buahnya iman kita, mendapatkan buah takwa kita, mendapatkan buahnya keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka dari itu pelihara zikir dengan baik. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil, dosa disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tidak terang-terangan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami lebih dulu kembali kepada Allah. Kumpulkan mereka dengan ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsaband mahal suyana bimak adisidin indah maliki muqtadir. Selamatkan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, karena kami mendapatkan hidayah setelah mereka tiada ya Allah. Maka dari itu terimalah talqin zikir ini untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami lebih dulu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami semua ya Allah. Istiqomahkan kami selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Sukseskan segala usaha-usaha kami ya Allah. Bukalah pintu rezeki untuk kami ya Allah, agar kami bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Jadikanlah putra-putri kami Allah sebagai pelestari, pengaman dan pengamal la ilaha illallah. Jauhkan kami semua dari orang-orang yang zalim. Jauhkan kami dari penyakit yang sedang mendepak negara kami ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit zahir, penyakit batin Allah. Tutuplah segala hutang-hutang kami ya Allah, lunasi segala hutang-hutang kami ya Allah. Hanya Engkau yang mampu segalanya ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang disebut orang yang beriman pada ayat itu adalah orang-orang yang berzikir banyak. Zikir banyak itu bukan zikir yang di mulut, tapi zikir yang banyak itu tertanam dalam kalbu kita, mengingat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hanya ini, pemilik inilah yang dipanggil oleh Allah sebagai alladzina amanu. Maka dari itu berjuanglah agar terus istiqomah berzikir kita bil guduwi wal asal, dalam keadaan apapun terus kalbu kita mengingat Allahu Allah, Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah. Selesai Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Itu namanya zikir. Bawa zikir ini kemana saja, di mana saja, sedang apa saja, bebas, ini tidak terganggu aktivitas. Yuk sebutkan sebelum kita mulai ya, sebutkan di mulut bareng-bareng. Yuk keluarkan, jaharkan yuk. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Selesai ya. Mulai detik ini sampai kita ketemu mati lagi, kalimat itu tidak boleh dikeluarkan di mulut, cukup dirasakan di dalam hati. Yuk silahkan blotol, silahkan mulai, silahkan tuang tengok, tapi hati kita terbang menuju. Jangan digunakan dengan bibir, apalagi diucapkan. Cukup dirasakan dalam hati kita mengingat. Inilah hakikatnya ibadah. Allah tidak mensyariatkan kita ibadah kalau ibadah kita dalam keadaan lupa. Maka berjuang agar dalam ibadah atau di luar ibadah kita selalu mengingat Allah, Allah, Allahu Allah. Man qala la ilaha illallah bi qurbil ard dunuban la ghafarallah. Setiap orang datang kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan makna tafawud terdapat dalam kalbu kita, maka sekalipun dosa memenuhi bumi, Allah ampuni semua. Ini maka dari itu tidak ada yang wajib diingat, kecuali yang diingat adalah terus. Jangan digerakkan dengan bibir ya. Rasakan aja denyut jantung kita. Terus masukkan ke alam rasa dikit lagi. Ya. Alhamdulillah. Ada semua? Semoga Allah berkahi segalanya semua selamanya. Bi barakati abaus al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka, salaman lagi.